Berapa ini? Jam berapa ini?
seru, seru. Halo Inang semua, sebentar lagi kita akan memulai acara. Mohon kepada kita semua duduk dengan tenang dan tetap menjaga prokes. Silakan duduk menempati tempat yang telah disediakan. Mohon Inang semua dapat duduk dengan tenang, kita akan memulai acara kita. Udah ya? Horas, selamat sore bagi kita semua. Puji Tuhan, patut kita bersyukur atas penyertaan Tuhan Yesus, sehingga kita dapat bersama-sama hadir saat ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Khususnya kepada inang kami terkasih dari seksi Paropuan untuk menghadiri acara perayaan Natal, ibadah pengucapan syukur atas penyertaan Tuhan di masa pandemi COVID-19, serta perayaan Hari Ibu Seksi Paropuan HKBP Pasar Minggu hari ini Rabu 22 Desember 2021. Tema Natal kita tahun ini adalah Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Holong ni Kristus pahoton hasadaon ni parsauran. 1 Petrus 1 ayat 22. Dengan subtema Damai Natal kiranya semakin mempersatukan Paropuan HKBP Pasar Minggu dalam ikatan kasih persaudaraan, sehingga mampu saling menopang dan tetap bersyukur di tengah badai pandemik COVID-19. Acara akan segera kita mulai, jemaat kami undang untuk berdiri.
Namo kainang secara khusus Sudi Paropuan Nihuriat HKBP Pasar Minggu narono aing di bagas coroon songoni sudi akaina name nang na dua name lumuwiakan nang lansia nama dohoti natalon no aing siatongan di bagas nabi dohot diakama name na hadir no aing dison makalatson pesta parningotan di hatutubun itu hatta Yesus Kristus ditulu rumang ni perayaan sedarion imanatal paropuan pengucapan syukur madok mauliate hita tu debata di balgani holongna mangaramoti doh peluahon hosatta sian hamagoan sahid COVID-19 siai laos tahalatson perningotan nong tinotopon ni negara tahun marhite Presiden Soekarno tanggal 22 Desember 1970 lalu doho di Amerika Serikat na diguarana Mother's Day na dirayakan setiap tanggal 5 tu tanggal lalu Mei tahalat sonino aing di perayaan Natalon alane hami sude atas nama Parhalado sude Padita sude Dewan Dia Koinonia secara khusus pengurus paropuan Nihuriatta HKBP Pasar Mingguan upasahat tami matabe horas-horas tu hita saluhna selamat Natal madihita selamat Natal Hudul mahita. Sebagai pembukaan acara, mari kita dengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Inang Ketua Panitia Natal Pengucapan Syukur dan Hari Ibu Seksi Paropuan HKBP Pasar Minggu 2021 kepada Inang Nyonya Sintua Ido Huta Barat. Sandra Borsida Butar, kami persilakan. Shalom. Yang saya hormati Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, yang saya hormati Amang Pendeta Matiar Sitorus, yang saya hormati Inang Pendeta Rospita Borusi Hombing, yang saya hormati Amang Pendeta Anfetus Tambun, yang saya hormati Inang Pardihutani Pandita yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Amang Ketua Dewan Koinonia, Amang Sintua Hulman Simanjuntak, Inang Dorsinta Simangungsong, Nyonya Sumbayak sebagai Dewan Koinonia yang membawahi seksi perempuan, dan yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Koinonia. Yang saya hormati Amang dan Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu, Inang Penasihat Panitia, yaitu Inang Sintua Delvia Boru Napitupulu, Inang Marpaung Boru Silitonga, Inang Ida Tampu Bolon Boru Tagaol, pengurus seksi perempuan HKBP Pasar Minggu, dan koordinator penguan KOR. Yang saya hormati seluruh panitia dan seluruh anggota seksi perempuan HKBP Pasar Minggu yang mengikuti ibadah di gereja dan live streaming, serta hadir di sini juga perwakilan perempuan dari wilayah 1 hingga 17, dan yang saya hormati seluruh jemaat
Amang Inang yang hadir mengikuti ibadah di gereja maupun secara live streaming. Amang dan Inang, kita patut bersyukur bahwa kita bisa merayakan Natal pada hari ini, walaupun di saat pandemi COVID-19 masih melanda di seluruh dunia. Amang dan Inang, tema Natal kita adalah sesuai dengan tema Natal PGI, tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 12, yakni cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan menjadi landasan perayaan Natal kita hari ini. Tema ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang sangat besar sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Yohanes 3 ayat 16. Kasih Tuhan yang diwujudkan dalam Yesus Kristus menjadi dasar bagi kita untuk saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi, kita mampu melawan masa sulit kehidupan kita. Kita harus saling menopang dan menguatkan, terutama dalam melewati masa pandemi COVID-19 ini. Inilah yang menjadi subtema perayaan Natal Perempuan tahun ini. Perayaan Natal, pengucapan syukur perempuan, dan Hari Ibu. Amang dan Inang yang saya kasihi, pada momen Hari Ibu ini, kita akan mengapresiasi para ibu tangguh berusia di atas 70 tahun ke atas, kepada 36 para ibu yang selalu setia dalam pelayanan di Punguan KOR dan aktif dalam pelayanan seksi perempuan HKBP Pasar Minggu sampai berusia di atas 70 tahun, bahkan ada yang mencapai usia di atas 80 tahun. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan terhadap para ibu tangguh ini. Amang dan Inang, salah satu kegiatan positif yang dilakukan perempuan HKBP Pasar Minggu selama hampir 2 tahun ini dan di masa pandemi, sekumpulan ibu-ibu telah membuat tulisan-tulisan yang luar biasa yang memberikan semangat untuk diri sendiri dan dibagikan kepada para ibu anggota seksi perempuan HKBP Pasar Minggu. Dan pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebagian tulisan-tulisan ini sudah dibukukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta Dr. Beni Borusinaga yang menjadi pembimbing dan editor, dan kepada para ibu yang dengan setia menuliskan renungan di dalam buku ini. Setelah perayaan ini selesai, akan dibagikan kepada para ibu yang hadir buku berjudul Menoreh Kasih Tuhan, kumpulan tulisan Ina HKBP Pasar Minggu. Amang dan Inang yang saya kasihi, kita bersama menyaksikan dan merasakan bagaimana seksi perempuan HKBP Pasar Minggu selalu aktif dalam berbagai kegiatan, baik di Huria maupun di tingkat distrik. Walaupun di tengah situasi yang sangat sulit ini, kita tetap melaksanakan program dan dengan segenap hati kita selalu mendukung program-program gereja. Kita patut bersyukur atas seluruh pengabdian dari seluruh perempuan HKBP Pasar Minggu, dan kiranya dari setiap kegiatan yang kita laksanakan, nama Tuhan dipermuliakan. Izinkan saya sebagai Ketua Natal Perempuan HKBP Pasar Minggu dan sebagai Ketua Seksi Perempuan HKBP Pasar Minggu menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi setiap perempuan HKBP Pasar Minggu. Saya bangga kepada Inang semua. Amang dan Inang, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak atas bimbingannya kepada seksi perempuan. Terima kasih Amang. Kepada Inang Pendeta Rospita Borusihombing yang selalu mendampingi seksi perempuan. Kepada Amang Pendeta Matiar Sitorus dan Amang Pendeta Adventus Tambun yang selalu membimbing seksi perempuan. Kepada Inang Pardihutani Pandita, Inang Pendeta Sobok Simanjuntak, Inang Pendeta Adventus Tambun, Inang Pendeta Matiar Sitorus,
Inang Pendeta Lumban Tobing, dan Inang Pendeta Sitio atas dukungannya kepada seksi perempuan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Dewan Koinonia, Amang Sintua Hulman Simanjuntak, Inang Dorsinta Simanjuntak, Inang Dorsinta Sumbayak Boru Simangusong, dan seluruh jajaran Dewan Koinonia. Kepada Amang dan Inang Parahalado HKBP Pasar Minggu, kepada pengurus seksi perempuan dan koordinator kelima punguan KOR yang sungguh sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan, kepada koordinator perempuan wilayah 1 sampai 17 yang selalu membagikan informasi kegiatan perempuan di wilayahnya, pengurus membentuk koordinator wilayah pelayanan wilayah 1 sampai dengan 17 sehingga seluruh informasi mengenai kegiatan perempuan sampai ke jemaat perempuan di wilayah masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berlelah dan bersemangat dengan bersama-sama menyelenggarakan acara ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Inang yang terlibat dalam acara ini, kepada anggota seksi perempuan yang telah memberikan semangat dan bantuan atas terselenggaranya acara ini, kepada Amang Sekretaris Surya dan seluruh tim live streaming, juga kepada Amang Sintua Paido Siahaan, kepada remaja sekolah minggu yang aktif berperan dalam perayaan Hari Ibu, kepada Amang Inang Naposo pemusik HKBP Pasar Minggu, dan juga kepada song leader kita. Dan terima kasih tak terhingga kepada para ama, para suami yang luar biasa selalu mendukung, mensupport kegiatan seksi perempuan. Akhir kata, saya atas nama panitia memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Selamat Natal, selamat Hari Ibu, majulah perempuan HKBP Pasar Minggu. Terima kasih atas sambutannya. Kepada selanjutnya, kami persilakan kepada perwakilan Dewan Koinonia yang membidangi seksi perempuan, Nyonya Sumbayak Inang Dorsinta Boru Simangunsong, untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Sobak Simajuntak, yang kami hormati Amang Pendeta Matias Sitorus, yang kami hormati Inang Pendeta Rospita Sihombing, yang kami hormati Amang Pendeta Adventus Tambun, yang kami hormati Amang dan Inang Parhalado di HKBP Pasar Minggu, yang kami hormati dan kami sayangi Inang Ketua Perempuan Nyonya Ido Huta Barat, Sandra Boru Sidabutar. Dan juga yang kami kasihi seluruh perempuan HKBP Pasar Minggu yang hadir di gereja dan yang mengikuti acara ini, baik melalui live streaming di rumah masing-masing. Puji syukur dan hormat kemuliaan kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang setia melindungi kita, memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga kita terhindar dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Bukan karena kuat kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita tetap bisa sehat mengikuti ibadah ini, tapi karena kasih setia Tuhan semata yang membuat kita tetap bisa mengikuti ibadah di gereja ini. Kalau kita ingat terlebih-lebih lagi diberi waktu yang indah untuk merayakan Natal dan menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus kita Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh sukacita. Amang Inang terkasih, dalam kesempatan ini kami dari Dewan Diakonia
menyampaikan rasa bangga kepada Ketua Seksi Perempuan Nyonya Ido Huta Barat Sandra Borsida Butar atas inisiatif beliau menyelenggarakan acara perayaan Natal, Hari Ibu dan pengucapan syukur kepada Tuhan yang telah begitu baik melindungi kita. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendeta dan parhalado yang selalu memberi support kepada seksi perempuan dan seksi-seksi lain di Dewan Koinonia. Amang Inang, ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada seluruh panitia, khususnya Inang Maya Nyonya Huta Barat Borusit Tohang, karena telah berlelah-lelah merencanakan membuat kreasi terbaik untuk mempersiapkan terselenggaranya perayaan ini agar berjalan dengan sukses dan meriah. Abang Inang terkasih, apabila kita membaca subtema dari perayaan Natal ini, yaitu Damai Natal kiranya semakin mempersatukan perempuan HKBP Pasar Minggu dalam ikatan kasih persaudaraan, sehingga mampu saling menopang dan tetap bersyukur di tengah badai pandemi COVID-19. Ini sangat cocok, sangat sesuai dengan kondisi yang ada di Punggungan Perempuan HKBP Pasar Minggu. Kita tahu dan kita melihat kesehatian dari Punggungan Perempuan yang saling mendukung baik moral dan material, sehingga perayaan ini berjalan dengan tertib dan lancar. Sekali lagi dari Dewan Koinonia kami mengucapkan selamat Natal dan selamat Hari Ibu. Akhir kata kami sampaikan upasan di halak batak namado. Sahat-sahat ni solo sahat tu pertean. Lele kita mangolu sudah perempuan HKBP Pasar Minggu. Sahat penggabehan, sahat perhorasan diramoti amata nomor 2 di Batak. Ngutima moliate. Selanjutnya kita akan memasuki acara penyalaan lilin altar yang melambangkan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang lahir itu adalah terang dunia, seperti halnya lilin pembawa terang bagi sekitarnya. Kita bernyanyi Hatuandu. Aku
sukacita Natal kita hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Gloria in Excelsis Deo. Jemaat kami undang untuk berdiri. Tabema dihamu di bagasan goar ni Tuhan Yesus, macailas doroha marnida hari burota, mar parsaura di jolo ni Tuhata di bagasan bornginon. Lumobima di hita punguan paropuan huria HKBP Pasar Minggu. Dinamarningot hita di hatutubo ni Yesus si paluai. Say sahat manauli dohok nadenggan tupahon ni asi ni roha ni debata. Dinangro debata marhite Yesus Kristus manopot hita jolma. Mida debata si palua au. Maranatha, Maranatha, Roma ho ale Tuhan. Amen. Roma tutu ibana dihita ruas namar pungu di bagas joroon, naksongoni di bagas nabi. Hata ni debata di buku ni panurirang Sakaria sia ayasia madok. Maria yasi tutu maho ale borusion. Marolopolok maho ale beru Jerusalem. Idama naro marajam tumapotho. Parti gordo ibana jala si parmonang. Naserep dorohana jala marsihundul di halode do di anak ni halode inaina. Robe mahita tuado pani debata manomunomu raja naroi. Raja
do hatu tubuh ni Yesus. Jala tapatu duhur do las ni rohai marhite ragam ni akka gaba-gaba. Alai naing manian unang holan siad duru tapatu duhon las ni rohata. Alai naing madohot isadok panggulmiton ni ngoluta. Di bagasan las ni roha gudang tapasangak madebata. Tapangiar ma suarata jongjong mahita las tahedehon ma halalas ni roha godang. Dohot goar ni tondi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Marulupolo maho jala marlas ni roha ale borusion. Idama na Roma ahu maringana di tonga-tongami ninna Jehovah haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Mauliate di sobahan rohanami tuho. Ala marhite pesta parningota di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Disungguli hodo kami marningot balga ni holongmu Tuhami jolma. Nunga marpungu kami akaruasmu. Lumobi maaka paropuan ni huriam HKBP Pasar Minggon. Laho makalason ari hatu tubumi. Nak petong dope ditikion masa pandemi COVID-19. Alai dang moru las ni roha dohot pamujion nami tuho. Didongani hodo kami jol manago dosaon. Dilehon hodo anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus. Asa persea jala dapotan hangoluan kami. Jala asa lamian kami di bagasan holongmu nabalgai di kami. Marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Mari demahita siya bukid na nomor paplonom. Ay sada. Bumi dan segala isinya pada awalnya begitu indah dan teratur serta sempurna. Semua diciptakan dengan begitu luar biasa. Kita sering bertanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya itu? Siapakah yang mengaturnya? Marilah kita dengarkan liturgi yang pertama. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Allah. Ia menciptakan aku, matahari, dengan sinarnya. Allah yang maha kuasa
Hanya kepadanyalah aku tunduk. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Ia yang menciptakan aku bintang. Ia memberikan aku cahaya untuk menerangi kegelapan malam hari dan bertaburan di langit yang biru dan tinggi. Melalui aku, Tuhan menyatakan keindahan ciptaan yang dikerjakan oleh tangannya dan menerangi setiap sisi gelap manusia dan ciptaan lainnya. Aku sujud dan tunduk kepadamu, ya Tuhan Allah semesta alam, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya, Ia telah menjadikan semuanya indah. Ia menciptakan aku pohon. Aku dapat merasakan sejuknya embun di pagi hari, hangatnya sinar mentari, dan indahnya bintang di malam hari. Semuanya itu telah memberikan semua kebutuhanku. Aku sujud dan menyembah-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan keagungan dan kuasa ada padamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya, Ia menciptakan aku dari debu dan tanah dan menghembuskan napas kehidupan kepadaku. Ia menciptakan aku segambar dan serupa dengan Dia. Dia memberi kuasa kepadaku atas ciptaannya yang lain untuk memelihara dan melestarikannya. Sungguh aku memuji keagungan-Nya, Tuhan. Sungguh ajaibnya kuasa-Mu, Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya, Ia telah menciptakan aku dari tulang rusuk laki-laki. Dia telah menciptakan aku begitu indah sesuai dengan firman-Nya. Aku sujud dan menyembah-Mu ya Tuhan, yang maha mulia dengan penuh kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. The seas, and He created the sun and the stars, the land, the fruit, the trees. He made all creatures that live in this world, and taught them to live by His breath.
dominion over all. But because we are nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for man. So pray and believe that He is the Lord, then we'll have perfection again. Mula pertama Allah jadikan bumi dan langit dan laut, surya dan bintang yang memberi terang, sempurna dan tenang. Segala makhluk penghuni dunia tercipta oleh tangannya, dan manusia diberi kuasa terhadap segalanya. Tapi semuanya itu hilang, damai dinodai oleh perang, dan manusia yang diberi budi dan akal berbuat dosa, ciptakan perang. Dunia semula sempurna tenang, ternoda oleh manusia, dan Kristus datang menyelamatkan, kembali bawa bahagia, kembali bawa
berjatuhan ke dalam dosa. Hidup yang baik tidak mampu memuaskan hati manusia, merasa kurang, itulah keinginan manusia. Apakah yang terjadi ketika manusia hidup di dalam dosa? Mari kita dengarkan penuturan liturgi kedua ini. Setiap hari kita melihat kemajuan yang akan terjadi. Teknologi semakin canggih, hampir semua keinginan terpenuhi. Namun, apa dampak yang dihasilkan? Lihatlah, setiap manusia mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada yang peduli lagi dengan sesamanya. Kekuasaan yang melanda hati manusia telah menciptakan sifat egoisme. Manusia lain yang tidak berkuasa kembali menjadi budak. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Kebaikan diupayakan oleh pemerintahnya, dianggap sebagai dongeng belaka. Perbuatan baik diukur dengan uang. Manusia hidup di tengah-tengah perhambaan akan uang. Adik tidak lagi menghargai abangnya. Orang tua tidak lagi dianggap sebagai sumber hikmat ilahi. Pengharapan semakin kurang. Mungkinkah kita mampu bertahan dalam situasi yang demikian? Kapan semua ini akan berakhir? Kerakusan manusia menciptakan bencana alam yang tidak dapat lagi dibendung. Pagar alam menjadi rusak dan bercacat. Hutan tidak lagi mampu bernyanyi. Laut tidak mampu lagi berkilau. Udara tidak lagi bersih. Air telah tercemar. Semuanya menjadi rusak. Hukum tidak dihargai. Semua menganggap sebuah kebaikan. Menghalalkan segala cara adalah salah satu jalan pintas. Budaya semau gue semakin hidup. Teguran dan sapaan tidak ada lagi terngiang. Semua telah pudar.
keselamatan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Allah tidak mengingat semua kesalahan umatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua diperbuatnya sesuai dengan kehendaknya. Ia memanggil dan mengutus para nabi untuk memberitakan nubuat kedatangan juru selamat. Apakah firman Allah tentang kedatangan Mesias yang disampaikan Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan Maliaki? Marilah kita dengar liturgi yang ketiga. Saya adalah Nabi Yesaya yang menubuatkan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya adalah Nabi Yeremia yang akan menubuatkan kepada kamu, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yahuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah nama yang akan diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Saya adalah Nabi Yehezkiel yang datang untuk memberitahukan kepada kamu, aku akan mengangkat satu gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Saya adalah Nabi Daniel yang akan menubuatkan kepada kamu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saya adalah Nabi Malaki yang menubuatkan kepada kamu. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Demikianlah nubuatan yang disampaikan Allah kepada kamu. Amin.
penggenapan keselamatan. Janji keselamatan yang telah Allah berikan telah disempurnakan. Bumi yang masih dipenuhi oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Dialah Yesus Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Dialah terang itu yang menerangi manusia yang berjalan dalam kegelapan. Oh Yesus, lahirlah di hati kami. Marilah kita dengarkan liturgi keempat. 2000 tahun yang lalu, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Ia lahir dari Maria bundanya. Ia memberitahukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saat ini kita ingin bersama dengan Yesus kembali ke
ketika malaikat menyuarakan bahwa Raja Damai itu telah datang. Kita merasa aman dan tentram, tidak ada yang kurang. Saat ini, marilah kita membuka hati kita. Biarkan Kristus bertahta di relung hati kita yang terdalam. Mari kita memberi hidup kita sehingga semuanya menjadi sempurna kembali. Sama seperti ketika Allah menjadikan dunia ini baik dan sempurna. Mengapa engkau masih dalam kegelapan? Lihatlah, surya abadi telah terbit. Dia hadir dan menerangi alam raya. Kegelapan dapat disingkirkan, asalkan engkau membuka hatimu, sinar itu akan meresap. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan para malaikat, mari kita undang Yesus untuk lahir dan bertata di hati kita. Pujilah Dia sebab Dia baik. Pujilah Dia sebab Dia Maha Agung. Kasih setianya tidak berkesudahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saunari masuk mahita tu acara pagalak lilin. Marende sian halalasning roha godang. Bintang di naholomi
Amo kadongan saha porsiaon di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus diborngin nabadiaon tahanat soddo Yesus Kristus nong Roma buan hati uron tu portibion somaldo takalahi lilin di hari Natal songon simbol ni hati uron nabinuan ni Yesus Kristus disuruh Tuhan Yesus doa kasih sianna mamaritahon barita nauli asamian zolmai di bagasan hati uron ni Kristusi ope borhat mahamu mabuan sinodang ni Kristusi. Jongjong mahita saluhutna. Oh
Pengucapan syukur atas perlindungan Tuhan. Di bagasan lasni roha tamadohi tamadok mauliate tu debata. Siala pangaramotio doh padonganion di debata di ngoluta saha rodi bagasan tikion. Maulia tema Tuhan debata. Ala balgani asi dohot holong ni roham dihami. Dilo asdohita mamulus aka ari-ari ninguluta. Dilehon do hita merhahi pason. Jala di bagasan lasni roha di parsaorata. Di rumah tangga tabi. Suak songoni di namangula ulaut tahita. Sai di pargugui jala di ramoti debata dohita. Mulia tema roha nami diho ali Tuhan na mga lehon hahipasan jalan nasai mangaramoti hami. Tabulus do partikian jalanung ngapola 2 tahun ima partikian nama bahik kita sai di bagasan hol soni roha. Nama bahik kita mabiar lomos jala tahutan ima ala sahid sore mago kopit 10 sia. Dada holan holsoan alani sahitihita alai tung tusudedo marpangotak tungulu parsaoran aladang bui hita sai pazuppa pa adok buhi macai lungud dorohata ala torok do siat tonga-tongata namangai sahiti sian ruas ni HKBP pasar mingguon jaladong do nong jumulu maruzung ngulu siat tonga-tonga ni huriat taon alani sahid suri magui nak pesongoni saitogu matok tong hapor seota jala saya di bagasan holong nama hita masih holongan dangubal gazala gumugo sahid suri magui sian huaso ni debata jala alani huaso nairu bai bui do pehita marsaur jala marlas ni roha hita sahat tu pesta natalon alani tamado hita madok mauliate tu Tuhani mauliate ma Tuhan di asi di roham do tolongmu dihami jala sai apuli jala apusi ma dilindungi akka nama sitaun tudo song parau namar dalat di tao do lauk do ngulut taon sia sopa motoat bui doro alugo namat say gugusi tutu mabatsi pata songon nanang merbalik parawi bukba mata roktok ni pangisi ni parawi mangadungi jalatu matangis jol mana di parawi dada hola nalugo nagugusi tutu doh do pesipata obat ni tao doh lauti nasipata nang mabalik kon parawi si pata masuk aiki tu parawi suak songoni manguluta dina mangadupi namasa di ngulutaon nak pero sahit kopit 10 sia alai di tiup jala di pergugui tu hattai do hita Jehovah si parmanau nang pebadala nau niruan ho mani hamate
tukotmu dohot batahim mangodinia. Sai marasini roha dode batami dahita. Dakeari pasobbu Tuhani hita disaluhut akan amasa di portibion. Tunggali pehita. Sai disurduk koddo tangan nama nogu-nogu hita. Tung lungup perohatta. Sai diapuli dohita. Tung rope sahit kopit 10 siai. Radido Tuhani mamasu-masu akkaubat. Si panganon, si inumon, dohot akka usaha na pinatupan yakka tim medis, songoni nang akatangiang ni sudi na makaholong hita, alaholong nasiat Tuhani, gabi malum zalahisar pamatakta, lamar si hoho mahita tu di bata, ibana dopat daun ibulun na sumurungi. Ali Jehovah di bataku, Tuho doa mangaguhi, jadi pamaluhono, maulia tema Tuhan dihinggan di basa. Tadda ni hamala teon ni rohata tu Tuhani, pabuana tahatidak ko balgani holong na dohot asini rohana. Jalana saya tok-tok kita makirim asa saya ramotan na hita mengadupi pandemion. Sian nasa rohata, todita, ra mahita manopok adorat tabi. Sude mahita mabahit tangat ta parsiamun tu adorat tabi taidehom maedeon tu holong ni rohana hubonom rohakon. Jala serek marohata siala gudang niya sini rohani dewata na mga leon gugu tuhita mengadupi sahit covid 10 siai didok akka di bazolma dok ala nalam tabbaru hazukatun ni zolma di portibion lam sigah kanatinopa ni dewata gabelam meragam si taunon ni zolma nang sahipe di portibion dak parsuadautta akka pangalahon ni hita zolma ikon aku honot taro tu Tuhani nasipata madabu do hita tu kijang ni roha diri manang egois nang akka pikiran nasohina lomohon ni roha ni Tuhani tadda ni hamalateon ni rohatta di pesta natal paropuanon sudi mahita tumhamu baun ni roha tayahi maha holongon na somar laok aso nang maray suang pakalat sonot tadi hatutubu ni Jesusi asa tarjuho kita songon nidok ni edeon burzu neng lehonokku diho rohakinon. Tidak komadi ngoluta asi dohot holong ni rohani dewata lam tuhamu baun ni roha mahita tahasi holi mahasa daun di bagasan Kristusi tapasiring maka perbulat-bulatan alai tayahi mahasa daun
Sudi mahita marlas ni roha madok mauliate tu de bala. Alabui tabulus ari-ari ningoluta sahat tutikion. Diurupi de batado hita. Menghadapi pandemik COVID-19 siai. Gabe bolas sita marlas ni roha di boronginon. Manok tong mahita mamuji dohot pasangapon Tuhani. Pujian nami maho ali Tuhan. Airuni saliling na do ahasiloham. Amin. Amin. Yang saya rasakan saat itu adalah takut dan khawatir. Takut akan kematian. Karena saya belum siap mati tentunya. Kenapa? Karena kita tahu COVID-19 saat itu sangat menakutkan dan sudah banyak yang meninggal karena COVID. Saat itu saya pasrah karena saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Selain berdoa dan berdoa totalitas dengan berserah kepada Tuhan. Melalui sakit COVID ini, saya semakin sadar dan tahu bahwa saya butuh Tuhan setiap saat. Dan untuk itu saya bersyukur dan bersyukur Tuhan masih memberi saya waktu untuk menjadi saksinya. Terisolasi karena dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 pada Maret 2020. Perasaan takut, bingung, dan tidak tahu harus bagaimana. Informasi pengobatan masih simpang siur. Berita duka meninggal karena COVID-19 datang silih berganti. Dunia terasa gelap. Saat itu yang bisa saya lakukan adalah berdoa, berserah kepada Tuhan, sujud mencium kaki Tuhan, fokus menjalani pengobatan dan melakukan hal-hal positif, menikmati kesempatan berdua dengan Tuhan. Puji Tuhan, penderitaan itu justru dipakai Tuhan supaya saya dan keluarga bisa mengalami Tuhan. Oktober 2020 adalah saat yang tidak akan pernah saya dan keluarga lupakan seumur hidup. Di saat pertama kali kami mendapatkan hasil PCR dan dinyatakan positif COVID-19. Saat itu rasanya dunia ini gelap, bagaikan runtuh. Saya bingung harus bagaimana. Saat itu saya diam. Saya berdoa, lalu saya kembali berusaha kuat, mencari tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus seterusnya, apa yang harus kami lanjutkan dengan hasil PCR ini. Lalu saya mencoba dan harus tegar menghadapi bahwa ternyata Tuhan izinkan saya dan sekeluarga mengalami virus yang sangat ditakutkan semua orang saat ini, yaitu COVID-19. Ketika saya melihat ke belakang, saya akan selalu mengingat mujizat Tuhan itu nyata dan dekat. Saya tidak tahu lagi apa yang lebih tepat selain penyertaan dan berkat Tuhan itu lekat. Saya menyadari bahwa pada saat kita sakit, pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena COVID ini sungguh menyakitkan karena kita tidak bisa bertemu siapapun. Saya harus berjuang sendiri, kami harus berjuang sendiri, ditemani oleh dokter perawat yang mendampingi kami selama di rumah sakit. Tapi ternyata banyak yang sayang sama kami. Keluarga, pendeta, jemaat di gereja, teman-teman,
semua memberikan dukungan melalui doa. Pada saat saya dan keluarga sedang bingung, kekuatan itu datang dari banyak orang. Di situ kami menyadari bahwa kekuatan doa, dukungan itu lebih kuat dari obat yang diberikan selama kami di rumah sakit. Dukungan untuk bangkit, dukungan untuk berpikir positif bahwa kami pasti sembuh. Jadi satu hal yang saya ingat bahwa hati yang gembira adalah obat. Kami diizinkan mengalami COVID bersama-sama. Kami berjuang bersama-sama. Kami bisa melaluinya bersama-sama. Tuhan izinkan kami kembali sehat. Izinkan kembali kami dapat beraktivitas. Hingga kami sadar bahwa hidup kami ini harus kami berikan kembali untuk Tuhan. Kami siap jadi alat dan pelayannya, mencoba memberikan yang terbaik untuknya, mungkin melalui saudara, teman-teman yang ada di sekitar kami. Jadi mungkin rasa syukur yang tak akan pernah hilang, rasa syukur yang begitu besar yang saya dan keluarga alami, ini berkat doa dari semua orang yang begitu menyayangi kami. Jadi kita harus saling menyayangi, harus saling peduli, karena itu akan saling membuat kita semakin kuat, bisa melewati banyak hal, terutama COVID yang saat ini masih ada di sekitar kita. Bersama-sama kita pasti bisa berjuang, bersama-sama kita pasti bisa melewatinya. Shalom, selamat malam. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai manusia butuh Tuhan setiap saat. Siapapun kita butuh digembalakan Tuhan setiap saat. Karena sakit penyakit bahkan maut bisa datang setiap saat. Untuk itu, mari saudaraku, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Miliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan, agar Dia sudi menggembalakan hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga kita punya fakta pribadi untuk bertuhan dan bukan fakta yang katanya orang. Misalnya, pergumulan-pergumulan atau masalah yang kita miliki, kita jadi tahu jalan keluarnya. Dan kita semakin tahu bahwa itu semua adalah pelajaran yang sangat berharga, yang dapat meningkatkan mutu roh kita, mutu iman kita, mutu pengharapan, dan mutu kekudusan serta ketaatan kita. Karena pengharapan kita adalah menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi dan jadi ahli warisnya kelak. Marilah kita pergunakan dengan sungguh-sungguh kesempatan yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu hal, Inang, yang saya tekankan pada saat ini untuk kita semua, mari kita tanya Tuhan setiap harinya, apa yang harus kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kita hanya meminta-minta, tetapi kita pikirkan untuk menenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Sifat-sifat manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia juga sudah terputus hubungannya dengan Allah. Sejak saat itu manusia sudah berada di bawah hukuman Allah. Manusia menjadi terhanyut dalam dosa. Kita lihat saja sekarang. Sebagian besar manusia menunjukkan sifat buruk mereka. Satu dengan yang lain saling membenci, memfitnah, mendendam, marah, sombong, dan sebagainya. Inilah seringkali yang menyebabkan kasih persaudaraan itu semakin hilang. Tak ada lagi rasa peduli di antara mereka. Benci, aku benci sekali sekarang ini. Aku benci melihat dia. Aku benci melihat mereka. Dan aku benci melihat kamu. Begitulah sifat manusia yang sering muncul. Sedikit-sedikit benci. Melihat temannya cantik menjadi benci. Melihat temannya pintar menjadi benci. Bahkan melihat temannya yang disukai orang lain, dirinya pun semakin benci. Tetapi aku senang. Ini membuktikan bahwa aku adalah sifat yang paling banyak dimiliki oleh manusia. Hei benci, diam kamu. Bukan kamu yang paling banyak diminati manusia. Kamu salah. Enak aja kamu bilang dirimu paling hebat. Akulah sifat yang paling banyak diminati oleh manusia. Kau hanya dimiliki oleh orang-orang dewasa saja. Tetapi kalau sifat pemarah seperti aku ini, mulai dari anak kecil pun sudah ada. Kalau seseorang anak kemauannya tidak dituruti oleh orang tuanya, maka dia akan marah. Apalagi orang dewasa. Maunya marah terus. Lihat saja, sudah ada orang tua yang tega menganiaya anak-anaknya kalau dia marah. Benar kan? Itu artinya akulah yang dapat mematahkan hubungan orang lain yang paling banyak di hati manusia. Dasar. La 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 la. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Hah? Indah sekali dunia ini. Lihatlah pohon Natal ini, begitu indah. Lampunya kerlap-kerlip, hiasannya yang cantik, dan bunga-bunga yang berkembang. Aku juga menghirup udara sebebas-bebasnya, tanpa bayar alias gratis. Aku adalah si sukacita. Dunia akan terasa selalu indah andai setiap orang mampu selalu bersukacita. Tetapi sayangnya
orang banyak lupa untuk bersukacita karena keadaan. Ada yang bilang terlalu sibuk, sembako mahalah, sehingga orang malas bersukacita. Jangankan bersukacita, tersenyum saja malas, cemberut saja, bersungut-sungut saja. Kalau saja setiap orang bersyukur untuk berkat Tuhan, pasti setiap orang akan lebih mudah untuk tersenyum. Kau benar, sukacita. Kalau saja setiap orang bersyukur untuk setiap berkat yang diterimanya, maka setiap orang itu akan merasakan betapa Tuhan memberkati hidupnya dan memberikan ia rezeki. Memang setiap orang berbeda-beda rezekinya, tetapi bagi Tuhan setiap orang adalah sama. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah rezekinya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang lebih terhormat atau yang hina. Semuanya sama. Kalau setiap orang menyadari hal itu, maka mereka akan selalu bersukacita dan rendah hati. Alah, tak usah muluk-muluk lah. Karena di dunia ini sudah jarang seperti itu. Kalaupun ada, itu tidak seberapa dan mungkin hanya pura-pura seperti aku. Aku kan bisa dipajangkan, munafik, muka nabi, pikiran lain-lain. Rugilah kalau punya muka cantik, mempunyai duit yang banyak, pekerjaan bagus, dan mempunyai baju cantik yang pantas dipamerkan seperti aku ini. Tetapi hatiku siapa yang tahu? Jadi yang ada di dunia itu malah sering pura-pura baik alias purba. Biar dia dapat dipuji, disanjung. Jadi aku si munafik yang banyak diminati. Ya. Kau benar munafik. Manusia sekarang banyak yang munafik. Apalagi untuk membela dirinya. Tetapi kau harus sadar juga kawan, bahwa awal dari pura-pura dan kemunafikan itu kan berasal dari aku si pembohong ini. Orang tua saja mau berbohong. Apalagi anak-anak, supaya mereka tidak dimarahi oleh orang tuanya. Pokoknya bohong lebih banyak disukai. Malahan lagu sekolah minggu kan ada yang berbunyi begini. Bohong-bohong itu dosa. Tetapi kenyataannya tetap saja mereka bohong. Jadi akulah yang banyak diminati orang. Tidak juga kok. Lihatlah, masih banyak orang memiliki sifat sabar seperti aku. Misalnya orang tua. Mereka selalu sabar mendidik dan merawat anak-anaknya. Apalagi sejak kecil, supaya tidak berlaku seperti kalian itu, berbohong, pemarah, munafik. Malah orang tua banyak yang tidak tidur hanya karena menjaga dan memikirkan anak-anak mereka. Lihat juga para guru di sekolah dan di sekolah minggu. Mereka tetap sabar biarpun anak didiknya nakal. Jadi jangan bohong kau pembohong. Masih ada kok yang sabar. Apa kau bilang? Dasar kau sabar. Berapa banyak orangkah yang sabar sekarang ini? Bisa dihitung dengan jari tangan. Sesabar-sabarnya mereka pasti akan memaki juga di dalam hatinya. Apa benar masih ada orang tua dan guru-guru yang tidak mau memaki lagi? Jangan takabur kau. Anak kecil sekarang saja
Buktinya, gampang sekali diajari memaki. Jadi, akulah seharusnya yang dimahkotai. Weh. What? Mahkota? Apa tidak salah itu? Kau harus lihat dulu lebih jelas. Aku adalah iri hati. Kalian tahu bahwa saat ini sedang galak-galaknya manusia. Tidak senang melihat orang lain yang bahagia. Malahan senang kalau melihat temannya susah. Itu karena iri hati tahu. Padahal dia tidak dirugikan kalau temannya senang. Tetapi begitulah, namanya juga iri hati. Stop. Kalian tidak tahu malu. Semua merasa paling hebat. Kalian harus akui diriku si pendendam. Lihat saja mereka yang sudah saling bermaafan. Tetapi kalau dendam tetap saja ada. Malahan ada kalimat seperti ini. Ya, memang kami sudah saling bermaafan. Tetapi bagaimana ya? Aku belum sepenuhnya berbicara dengan dia. Nah, itu kan sama saja dengan dendam. Jadi sifat seperti aku juga banyak di dunia. Aduh, kalian itu banyak cerita saja. Lihat dulu siapa aku, si putus asa. Aku bisa membuat manusia hancur, bahkan hancur lebur hingga bunuh diri. Tahu sendiri kan, kalau manusia itu tidak siap untuk gagal. Padahal terkadang kegagalan adalah bagian dari hidup manusia. Dan manusia tahu itu. Cuma karena manusia tidak terima kegagalan, kalau ada pergumulan langsung saja putus asa. Ada gagal cari kerja, gagal bercinta, malah bunuh diri. Pokoknya selalu putus asa. Jadi tidak apa-apa juga kalau aku bukan terbanyak. Tetapi akulah yang paling hebat. Karena pemuka agama kurang perhatian kepada iman manusia. Maka jadilah putus asa. Woi, kok diam aja? Kamu sakit gigi ya? Apa yang bisa kau pamerkan? Tidak ada yang perlu aku pamerkan, kawan. Aku justru merasa gagal untuk memperjuangkan dan memperbanyak sifat kasih. Lihat saja, sudah banyak orang Kristen yang malu berbuat kasih. Padahal ajaran utamanya adalah kasih. Tapi lihatlah, mereka malu bertindak kasih, takut diejek orang. Pokoknya gimanalah biar dia dibilang alim dan biar dijauhi orang lain. Lihatlah dunia ini, seandainya kasih lebih banyak, maka tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi permusuhan, penganiayaan, dan tidak ada lagi kekerasan. Padahal Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasih-Nya kepada manusia. Tetapi mengapa hati manusia semuanya menjadi kacau? Hai sobatku, kau tidak gagal. Kau berhasil. Kalaupun sekarang ini sifat-sifat mereka yang menonjol, tapi percayalah, sudah banyak manusia kini mulai mengasihi. Lihat saja, gereja-gereja semakin berkembang.
para penatua semakin banyak, acara ibadah sudah semakin banyak, kunjungan-kunjungan sosial juga sudah semakin digalakkan. Manusia sudah mulai mencoba untuk saling mengerti dan saling menerima. Dan memang benar seperti yang dikatakan Yesus, bahwa banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Aku setuju. Bukankah setiap orang akan menuai apa yang ditanamnya? Betul, dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Masa penghakiman akan datang, dan Tuhan akan memberi mahkota bagi setiap orang yang pantas menerimanya. Kalian semua, apakah kalian senang kalau dunia ini kacau balau? Ketahuilah, kelak kalian juga akan menerima upahnya. Kalian akan dihukum Tuhan dan akan dicampakkan ke dalam api neraka. Apakah itu yang kalian mau? Ampun! Tidak! Jangan! Kami tidak mau dipanggang dalam api neraka. Katakanlah apa yang harus kami perbuat agar kami selamat. Benarkah kalian mau? Aku sangat senang mendengarnya. Bertobatlah kembali kepada Tuhan. Percayalah bahwa ampunan Tuhan pasti selalu ada. Berserahlah kepadanya, karena Dia yang telah lahir di kandang domba, disalibkan dan mati, yang telah bangkit dan naik ke surga, selalu menantikan anak-anaknya kembali. Tanggalkanlah sifat burukmu dan mulailah hidup baru. Hore! Dunia akan tetap indah. Senyum akan terasa kembali karena kedamaian diam di antara kita. Maka aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersukaria dengan bernyanyi.
Adorare
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudi hita nuaing namar saur di bagas zoron itu hatta secara khusus ma dihamuna akai nanami nama kasuhuton perayaan Natal ni huriatta di bagasan Bornginon ditulu natahalatson Bornginon perayaan Natal dok madok moliate hita tutuhani di Pangaramotionna di hita laos apala di bagasan sederion tahalatson partikian nong ni totopon ni bangsot tahun nagiroharanna hari ibu. Rani pinasahak ma Tuhamu sudi akaina nami selamat Natal mari kita. Latongon hari ibu nuaing tutu dipaingok mahita di perjuangannya kaparopuan di bangsoon lelos dipaingok tidu hita taringot tu perjuangan nih nang aka ina di sepanjang hidup ma di tonga-tonga ning uluta alani pinasak ma selamat hari ibu mari hita. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menambah dari perayaan Natal kita yang telah begitu banyak bisa kita ambil dari perayaan-perayaan tadi, dari seluruh yang kita lakonkan, sudah banyak renungan dan khotbah yang menyentuh hati kita secara langsung. Tetapi untuk menyempurnakan sukacita kita hari ini, mari kita dengar firman Tuhan sebagaimana tema Natal di seluruh gereja-gereja Persekutuan Gereja Indonesia yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Paiyas samuma rohamuna marpanguluyon dihasit tongan mangeahi hagolongon nasomar laut didongan asa masih hawolongan situtu hamu sian nasaroha. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin bagi beberapa orang sudah banyak merayakan Natal, bukan hanya perayaan Natal dalam gereja, tetapi mungkin Natal di persekutuan yang lain, baik marga, baik mungkin instansi atau lembaga. Adalah benar jikalau dikatakan bahwa Natal itu adalah sukacita, lasni roha. Bahkan karena Natal itu adalah betul-betul sukacita, lasni roha. Hampir seluruh pandangan-pandangan dan hiasan terlihat di mana-mana, luapan sukacita itu. Hiasan dinding rumah,
hiasan jalan di mana-mana, kecuali Jabunami ra, anggo Jabunami ra ngadong nanggo sabiji lampu kelap-kelip, sabiji pedang ngadong, ya laus roham wan no dangau ngisi, sabiji pedang ngadong ngisi, ya. Tapi di mana-mana kita lihat itu bukan hanya hiasan dinding rumah, tetapi hiasan dinding Facebook pun, lini masa, semua dihiasi oleh bingkai-bingkai sukacita Natal. Kita bangga di situ, kita senang di situ. Dan kalau dilihat Bapak Ibu Saudara-saudara, sekiranya dibuat perhitungan anggaran biaya di seluruh Indonesia ini, umat Kristiani Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dibuat mungkin secara anggaran disusun semua pengeluaran Natal, saya yakin pasti ratusan miliar. Asinggo pemelosong di hutanami merbida, sada horbo 20 juta tuan. Asing gope masih baju, asing biaya Natal ini danak, tidak terhitung secara anggaran biaya. Karena luapan sukacita itu, salahkah itu? Jawabannya no, tidak. Kita bayangkan ketika Yesus lahir di kandang domba, yang termahal pada saat itu, minyak mur, kemenyan dan lain sebagainya, mereka membawanya. Hanya satu catatannya, harus sukacita karena kebesaran Tuhan yang kita imani dalam kehidupan ini. Kalau tidak, bolehkah menjadi hanya hiasan semata? Boleh. Itu yang menjadi perenungan yang pertama. Bagaimana Natal itu melahirkan kita jiwa-jiwa yang baru, pikiran yang baru, persaudaraan yang baru, menghiasi kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bolehkah kita katakan dengan semua yang kita tampilkan itu, yang kita perlihatkan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi simbol atau identitas kita sebagai orang Kristen? Inilah yang menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar para pengikut Kristus yang menyembah Kristus, menjadi simbol atau membuat sesuatu identitas dalam kehidupan kita ini. Jawabannya boleh tidak. Karena tidak semua orang yang berkelungkan salib hatinya tersalib. Tidak semua orang yang selalu melintasi pintu gereja yang menjunjung menara gereja yang adalah salib, betul-betul hidupnya di bawah salib. Tidak. Lalu identitas kita apa? Saya coba membaca tafsiran kitab 1 Petrus ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena saya cuma coba mendengar beberapa khotbah tentang 1 Petrus ini, agak rumit. Tapi saya coba membuka tafsiran tentang kitab 1 Petrus ini, tema Natal yang diringkuh oleh gereja-gereja Persekutuan Gereja di Indonesia ini secara eksposisi Bapak Ibu Saudara-saudara. Petrus telah takut pada saat itu. Umat Kristen akan kehilangan identitas, iman yang tidak bertumbuh. Mereka yang disebut menjadi Kristen susu. Ngaliling na sida gabe songonak kana porsea. Ngaliling gabe na sida ruas ni huria ni Kristus.
Mereka tidak banyak mendengar firman Tuhan, telah banyak bernyanyi untuk Tuhan, tapi mereka tetap disebut menjadi Kristen susu. Lalu Petrus berbicara dalam khotbah ini, jangan sampai kehilangan identitas. Jangan sampai kehilangan identitas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Identiti orang percaya itu adalah hidup di dalam kasih. Kristus adalah kasih. Identitas kita adalah mencerminkan persaudaraan yang tulen di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana untuk mempertahankan identitas itu? Boado asahot identitas tai. Songonak kena persea di Tuhani. Songo dia do bainota. Bagaimana yang harus kita lakukan amang inang? Biar jangan sampai kehilangan dan meninggalkan identitas sebagai orang Kristen yang telah percaya kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah menerima kesucian dan pengampunan. Dalam awal ayat ini dikatakan, engkau telah memberikan dirimu kepada ketaatan, kepada pembenaran Kristus. Bagaimana itu tidak tercemar dalam hidup ini? Hilangnya identitas sebagai yang telah menerima pembenaran Kristus itu, ada dua hal Bapak Ibu, saudara-saudara, penyebabnya. Asal mago ma identitas ta na parholong go halak Kristeni, ay di bagasak kolong luar biasa tadi itu, sangat luar biasa. Seminar ngasain nak kaning natalon holan liturgia ro nakik terakhiri sifat manusia. Holani pejemita saya pausor-usor ramu putar ramuan doktor si jebu. Dangadong be. Dangadong be nahurang be. Tapi kalau kehilangan identitas kita sebagai orang percaya kepada Kristus, ada dua hal yang dirusaknya. Pertama, hidup yang tercerai-berai, persaudaraan yang rapuh. Setiap orang yang tidak tertanam jiwa dan kasih Kristus, persaudaraan kita akan rapuh, tercerai-berai mangenang. Las buah peta dok, ya, tanpa kasih Kristus berada dan bertumbuh berbuah. Karena apa? Kasih Kristus itu mampu menerima segala sesuatu. Idang guri pe Tuhan Yesus dekat si rohana. Itizuri pe pamangan ni Tuhan ida kacik rohana. Dilojani dilicingi pe ibana dak kacik rohana. Dilihai pe ibana dak kacik rohana. Ditihasi pe ibana dak kacik rohana. Itu kasih Kristus. Ketika kasih Kristus tidak tertanam dalam kita, akan tercerai-berai. Persaudaraan kita akan rapuh karena akan lahir jiwa yang kedua, yaitu tidak peduli dengan orang lain dan egoisme yang pasti lahir dalam setiap orang. Petrus menegaskan karena identitas kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang telah menerima pembenaran dan pengudusan di dalam Kristus. Naung pinasahakmuna dirimuna majalo marpanguluyod dihasitokan ni Kristusi didok ibana. Eahi mahaholongon naso marlaok. Kasih yang sejati, kasih yang sempurna. Mengasihi orang lain itu tanpa sesuatu hal di baliknya. Oleh sebab itu, dua hal yang harus kita terima dulu
dari pesan Natal ini. Pertama, identitas kita Kristen tercembir di dalam kasih. Kasih adalah wujud nyata kehidupan orang percaya yang tulus sama seperti Kristus, yang tidak melihat siapa kita. Tuhan mengasihi bukan karena manusia mengasihi Allah. Bagaimana kita ini di hadapan Dia, tapi Dia tulus ikhlas dang marlauk. Sotong olo hita mabek kolok ta marlauk tu zolma. Sotong dihaholongi hamu akabat dita munaon. Mulanong go sesuatu hal nanaing di rohamu. Suatu kuhalongi hami hamu holan alani sesuatu hal nahu berek kami siak kamu. Oh tidak. Tidak bisa itu. Mengasihilah, karena itu akan melahirkan persaudaraan kita yang akan retak. Tulus seperti orang tua yang semarah-marahnya kepada anaknya. Tapi itu adalah karena ketulusannya. Kasihnya tidak pernah membuat dia cerai dengan anaknya itu. Persoalan tidak akan pernah membuat orang tercerai-berai karena dalam dia. Perbedaan pendapat tidak akan pernah bisa membuat retak persaudaraan kalau di dalam dia ada kasih. Perbedaan pikiran tidak akan pernah bisa meruntuhkan persaudaraan kalau di dalam dia ada cinta kasih. Aku berbeda dari waktu hapai. Perbedaan tidak akan pernah bisa merubah tatanan dan struktur persaudaraan orang Kristen. Aku marasing guna manguluon. Dan itulah keindahan. Dan itu adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, kedua mau dikatakan Petrus, tulus ikhlaslah. Mulu saya tedehon dalam Yesus kita bersaudara. Ya. Apakah kita menjiwainya itu? Memang impian Tuhan Yesus dalam doa-doa siapa Tuhan Yesus ut omnes ununsin yang di kitab Yohanes itu pasal 17, Yesus menginginkan kita hidup utuh bersaudara, satu sama seperti aku satu di dalam Bapa. Menginginkan persaudaraan yang tulus, ikhlas, tanpa sesuatu. Tapi coba kita melihat rapuhnya persaudaraan kita. Ya ada Umar Zamita ison hudok saya unang masungod da nazulu hita na di huta namian na huta hutai unak song ni persaudarata bulu da na huta namin nga yaw do ison masa do merseding kan ada yang ingat pernah saya bilang dari khotbah merseding ibu tohamu merseding tahe ido alai 2 hari do merseding hola roma na sanonan umak ni na so pinagkulingan nai ido hola dibereng kuwi na ibuan nai ito ripazono na merseding ido dungi roma ibana atar ripazono zonok ibazono gay mas bakkulingan hapela na ibereng gua dong kuwi nai dana gue yuna persaudaraan yang rapuh itu yang paling tragis. Bapak ibu saudara-saudara, mari belajar dari Alkitab. Dia bersaudara dan bersekutu, berteman dekat dengan tujuan yang jahat. Pilatus dan Herodes mereka tetap berseteru, tidak pernah bertemu karena panggung kekuasaan dalam istana kejahudian Romawi. Tapi seketika mereka bersekutu, bersaudara, bercinta kasih. Karena apa? Karena Yesus harus dibantai biar jangan merusak keinginan mereka
dalam kepemimpinan itu. Masih pak kulingan mah silatus dohot si dauma na songoniat to. Harus tulen, tulus ikhlas, jangan ada embel-embel yang lain. Karena apa? Nungabelga holongi rohana itu kita. Kasih Tuhan itu menerobos setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Dalam perayaan tadi dikatakan tidak ada di situ yang lebih tinggi dan lebih rendah. Semua kita adalah orang tak berguna bagi Tuhan. Tangarong natibo, tangarong narendah di sini. Tidak ada. Justru Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memahami tentang anugerah Tuhan dalam kehidupan ini, sama seperti melihat Kristus, sian hasangapon nairo tubortibiom marlea, ikut tubuh di barani pinahan. Bukan Tuhan, bukan Allah tidak bisa membuat Yesus lahir di tempat termahal seluruh dunia pada saat itu. Tetapi Yesus harus lahir di kandang domba yang bau dan hina itu. Karena apa? Dia mau menerobos seluruh jurang-jurang pembatas dalam jiwa dan roh manusia yang telah merusak seluruh persaudaraan manusia, sesama manusia dengan Allah juga. Itu baku banyak kaning di renungan situasional pengucapan syukuri. Tatopu adoratai inang. Tuholong ni rohana hubonom rohakon hulehon di mana sudina diawon ngolukku. Sehingga persaudaraan itu tidak sia-sia. Yang telah dipersekutukan bersaudara di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Alanido di hari Ibuon aku boto kadongan nama mak hubereng gudang gua mai gijeng ni dang bu huberek kamu ala cahaya namangga alenok kubereng mahamu teh dang bu betul-betul karena cahaya ini hamudora iberek kamu dah usani ido anggua dang bu huberek kamu ate nang masih berengam mahita. Jadi hari Ibuon kita coba mazo mengarimangi kalau Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika dan lain-lain menjadi pejuang mengangkat harkat martabat sampai berdirinya PPI, Persekutuan Perempuan Indonesia. Mereka mencintai persekutuan dan persaudaraan yang tulen di tengah-tengah bangsa ini. Seorang wanita yang harus mampu gagah. Diha Kristeno pe nakpe di Bibel tai di tonga-tonga ni Judaisme. Saya songon na soy paretok ko paropuanon. Ada dung roh Tuhan Yesus Kristus di bantai bana doi. Semua dikasihi Tuhan Yesus. Anak kecil, perempuan, laki-laki, dan merdek berhatuban anak mata. Yahudi, bawa anak perempuan, Yesus memberantas sekat-sekat itu. Marilah menjadi pemersatu para kaum wanita. Marilah menjadi pemersatu persaudaraan di dalam Tuhan Yesus para kaum ibu-ibu. Jangan menjadi sumber masalah. Saya daru hita. Mularong halubiam winang di bait Tuhani ubagak ko dongani narwai. Songonido tu hatai rotu tu bertibiot. Bolo dianggap po umarong di ho paso-paso ni Tuhani. Leo matu na urangani. Songonido tu hatai rosyak kasangapon nai. Tuak kaname me namarleai. Semalam Purus menjapri saya. Inang Sandra sebagai ketua, masih ada waktu Inang. Buah dari Natal kita ini saya berharap. Mudah-mudahan Purus mendengar khotbah saya ini. Nang gua palai,
kita sekarang membangun RBM di Sibulga. Karena itu masih gurpak-gurpak dulu. Dan ibu tahu kamu gurpak-gurpak kate sederhana. Sekarang dibangun panti rehabilitasi hepata yang di Sibulga. 5.000 BP kamu sudah di Paropuanon berbunyi Natal di Paropuanon. Ulu do kamu? 5.000 BP. Muloro hitan wang duk negi jangan 300 sok kali 5.000 ngasa dia. Arong ko sa sita 500. Ima nasaibi ngebelgay di Tuhan nih. Sisa-sisa ni namar salon nih. Baik udah kula tutukak salon. Ai bebe so ya bebe salon. Cemburu dui be mengrek kamu kayak nih. So ya bebe tu salon mercukur sendiri dui be. Kan? Ya, asasona bekel kita. Cinta kasih itu. Karena apa? Yesus datang adalah merubuhkan, memberikan dari yang besar itu, memberikan kepada yang kecil. Solidaritas. Dan ketika setiap orang berjiwa dan berpikir seperti itu, persaudaraan kita tidak akan pernah rapuh. Yang terakhir, bagaimana persaudaraan tetap tulen dan akur. Adong ko sahik ni batakon. Takak-takak kita tong. Belum marte tangga hita. Ingot tamu saya minta ni saya sot kizubili upita. Aingai bo tong dang bui. Manginup tua di sedengan ani. Sari adu pe manginup tua contoh. Jadi ko berengot dotok situasi dok kondisi. Ngai dok dang bui mamiaru baby. Kopiaro baby, zunga gaor mah, dak barang persekutuan. Ngaidok dang bubuya mamiaro pahapahanan unak saya kotoran atau halakan, unak batu kacik ni roha, izugul hodoi. Jadi unak takang. Oleh sebab itu menciptakan persaudaraan yang tulen yang tidak rapuh itu adalah setiap orang harus mencerminkan kasih. Memperlihatkan kerendahan diri satu dengan yang lain sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang adalah rendah hati. Mulubui tapatu pasongone. Yakit duau dangadong berihita kapeng kotak-kotakan. Dangadong mulu sudi hita mambanda dumuliu denggat tutuhani. Syarrohat tado todita yakin doa dah ngadong beri hita ke pembatas sutungulu hita tong maduk boh ngasongono kuwai di gereja ngasongono sianaur ayah dorong disada cerita sari pangasahon nabi nena sianaur silanginna nari palas-palasi sianaur silangi nama katai do bapakwinna itorosa gereja yupat silangi itaruhut tu jebune gok silangi kuburanan inna jangan anaknya Yesus Kristus dipersembahkan untuk kita. Semakin kita bertumbuh di dalam iman, semakin kita rendah hati. Semakin imanmu berbuah dan bertumbuh, semakin rendah, dan tidak akan pernah menuntut sesuatu hal dalam kehidupan. Marilah hanya satu resepnya. Bagaimana cinta kasih Kristus itu mempererat persaudaraan itu adalah ketika engkau selalu menginsafi hidupmu adalah oleh karena anugerah Allah di dalam Kristus yang telah mengangkat harga dirimu di hadapan Allah dan menyediakan harta surgawi di dalam Kristus. Hidup selalu di dalam Kristus, imanmu akan bertumbuh dan persaudaraan kita akan tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami pada Natal ini.
Telah begitu banyak perayaan yang kami lakonkan malam ini. Banyak khotbah-khotbah yang menyentuh hati dan pikiran kami. Kiranya kami Tuhan mampu menerima dan menghidupinya di dalam perjalanan kehidupan kami. Agar kami Tuhan benar-benar menjadi orang yang selalu mencintai persatuan karena kasih Kristus yang telah mempersatukan kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terlebih Tuhan era pandemi ini yang belum berakhir di tengah-tengah kehidupan kami. Agar Tuhan tetap menjaga dan memberikan kami kekuatan agar kami tetap bisa melakukan segala yang terindah bagi Tuhan di tengah hidup kami. Kiranya melalui perayaan ini kami semakin mencintai persekutuan yang indah, persaudaraan yang indah, dengan hidup seperti Kristus yang besar itu merendahkan diri di tengah-tengah kedatangannya di dunia ini. Jika setiap orang merendahkan diri, tentu Tuhan akan tercipta kedamaian dan persaudaraan yang tulen di perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang senantiasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan Natal ini pada malam ini di dalam keterbatasan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita serahkan persembahan kita untuk Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan
acarata. Nungata hati dakon asini rohani debatana maka holongi hita disuruh anakna Yesus Kristus akas sagabe zolma nai baru hita dia dupan di debata tapa ubama rohatta pikirata pangalahotta asa tutu situtu kabe zolma natama hita di debata taraduti mahasadaun ditoddi tapadau ma rohana mabahin perbulatan Aididok Yesus do di Matius 12 ayat 70 naso madongani aku alokku doi jalan naso dongakku papunguhon napaserakot doi tung holong ni Kristusido napahoton parsaurata moromarlas ni roha hita mapestahon holong di debata ima di pesta Natal dada holas si pesta honon manang si halat sono sabing songon halak namar surak-surak ala topuda potan persaulian alai si haporsean si hanguluhonon jalamar si tutu memberitahun Kristus Tuhan Raja jala si padua zolma alani borhak mahamu baritahum mahaluauni baritahum majisusi asa sude zolma Tuhan duaon dohot hamu baon. Ali amanami nariban magijang sai pinor badia magwarmo Seroma harajomu sesa kalau menerohan di benotongan song dari banu magijang Seroma Tuhan bisa derong maluan siap hari sisa madosa nabi songon panesa nabi itu sanjuan nama dosa Tuhan unang habi tulion tu pangujunan paluang mahamisian pangadu ay hodona puna harajau do tabun Rodiha sangapon salireng nililingna. Amin. Jalohamu ma pasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sayasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhom ma damena tutodim. Selamat Natal mari kita saluhna. Shalom. Wah, kayaknya baru selesai ibadah kok malah nggak ada suaranya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, acara ibadah Natal dan ucapan syukur telah kita laksanakan dengan hikmat ya Kak ya? Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita sapa dulu nih semua ibu-ibu super di seksi Paropuan HKBP Pasar Minggu. Coba Kak, kita sapa dulu nih. Ya, Kor Ina Kamis. Shalom, Kor Ina Kamis. Mana suaranya? Mana suaranya? Ina Kamis. Halo. Shalom. Shalom. Selanjutnya ada Kor Ina Hana. Mana suaranya? Shalom.
Halo Indah Hana. Selanjutnya kita sapa lagi Kor Maranatha. Shalom Kor Maranatha. Maranatha, mana Maranatha? Harusnya banyak nih Maranatha nih. Selanjutnya ada Kor Gloria. Shalom Kor Gloria. Nah, yang terakhir ini. Nah, ini siapa nih, Dom? Kor Cantate Domina. Shalom. Yeay, Cantate. Kita harus sapa juga nih, Kak. Oh iya, inang-inang yang lain ya? Iya. Juga inang-inang yang kita harus sapa juga tamu undangan kita nih. Seluruh Ina undangan dari perwakilan seluruh wilayah. Shalom Inang. Halo Inang. Oh, di sana, ya. Tapi nggak kalah penting juga Kak. Di atas sana ada juga undangan kita. Ya, bapak-bapak kita. Bapak-bapak ya. Ya. Shalom. Halo Amang semua di atas. Halo Amang Horas. Shalom Amang. Kok nggak ada suaranya? Tiba-tiba menghilang mereka. Baiklah. Sekarang tibalah kita pada rangkaian acara yang ketiga, di mana tepat pada hari ini adalah Hari Ibu Nasional ya. Betul. Yang telah ditetapkan sejak tahun 1938. Iya, sudah lama ya. Iya, udah 82 tahun yang lalu loh Kak. Ibu kita aja waktu itu juga belum lahir ya. Nah, bagaimana kasih seorang ibu yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya? Untuk itu, mari kita bernyanyi bersama dari tempat duduk kita masing-masing. Lagu nasihat untuk anak-anak kita semua. Lagu berjudul Hai Dengarlah Anakku. Hadirin dipersilahkan berdiri.
Semua ibu-ibu hebat, silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan video klip tentang perjuangan dan pengorbanan ibu yang selalu penuh kasih sepanjang masa. Ibu sangat berperan dalam keluarga, mengurus anak dan suami, mengurus keperluan keluarga. Ibu yang juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu yang juga penuh segudang aktivitas sosial dan pelayanan tanpa pernah melupakan perannya sebagai ibu rumah tangga. Bahkan ada juga ibu yang berperan ganda, baik menggantikan peran suami. Itu sangat mulia. Ibu adalah tulang doa bagi keluarga. Marilah kita mengingat perjuangan kita masing-masing sejak kita lahir sampai kita masing-masing berkeluarga. Paroro tondiki manang di dia peau manang di dia peau tokondo diramoti nang si patah salah aku di tangianmu, di bawahku di tangianmu, inatku nabuju. Udah inat tonggi di pargolu matua bairut dirham patah salah tertutup adilah kaki di bawahku di tangianmu di bawahku di tangianmu inatku nabuju udah saur matua pengen saur matua bayu ihut nang si patah salah
keleng mo mau lihat mainan isude pambainan pengen saur matua pengen saur matua paihut ihut pengen saur matua pengen saur matua paihut ihut Tepuk tangan. Wah, amazing ya. Sungguh mengherankan pengorbanan seorang ibu. Tiada putusnya doa ibu kepada anaknya. Sekarang, apa yang kita dapat persembahkan untuk ibu kita? Mama kita tercinta. Marilah kita dengarkan lagu Untuk Mama yang dibawakan duet oleh anak-anak kita remaja Patricia Boru Huta Barat dan Amanda Boru Simanjuntak, serta puisi dari anak kita Sekolah Minggu Dias Boru Huta Barat. Tepuk tangan yang meriah. Banyak cara yang Mama tunjukkan bahwa Mama peduli. Mama sabar saat aku melakukan kesalahan.
membantuku di saat-saat sulit. Mama selalu mendukungku. Aku sangat mencintaimu, Mama. Walau tak dapat selalu ungkapkan kata cintaku untuk Mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu, Mama. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Lagu cintaku untuk Mama. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Dias. Dan sesuai dengan lagu yang telah kita dengarkan, apa yang kita bisa berikan untuk Mama? Selanjutnya kita akan memberikan apresiasi kepada Inang, ibu kita yang berusia yang masih aktif di Selanjutnya kita akan memberikan apresiasi kepada Inang, ibu kita yang berusia 70 tahun ke atas yang masih aktif dalam pelayanan di 5 punguan kor seksi perempuan sebanyak 36 orang. Kami akan membacakannya 1 sampai 12 orang. Kami persilahkan yang dibacakan untuk segera naik untuk maju ke depan. Nyonya Sintua Purba Maria Borusihaan dengan usia 70 tahun. Nyonya Sintua Hasibuan Nurhaida Boru Samosir usia 73 tahun. Nyonya Parhusip Delvi Boru Napitupulu usia 70 tahun. Nyonya Silaban Rismauli Boru Simanjuntak usia 72 tahun. Sintua Nyonya Samosir Boru Pakpahan usia 80 tahun. Nyonya Lumantoruan Siti Maniar Boru Silaban usia 73 tahun. Sudah datang. Kami minta maaf untuk Nyonya Lumantoruan Siti Maniar Boru Nababan. Panjaitan. Nyonya Ritonga Reli Boru Hutajulu usia 76 tahun. Nyonya Simbolon Repina M Boru Sihite 71 tahun. Nyonya Tambun Senti Boru Sirait 71 tahun.
Situarina Boru Siahaan 74 tahun. Nyonya Simanjuntak Emi Boru Panjaitan 72 tahun. Dan Nyonya Tampu Bolon Eli Boru Simangunsong 70 tahun. Kami persilakan untuk inang yang sudah disebutkan namanya untuk maju ke depan. Kami minta kesediaan dari Amang Pendeta Resort Amang Sobok Simanjuntak untuk menyerahkan apresiasi. Silakan Amang. Bagi yang belum hadir dan belum bisa hadir pada saat ini, mungkin nanti akan ada keluarga, boleh menghubungi panitia setelah acara selesai. Ya, silakan foto bersama. Ibu Ketua, silakan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali, inang semua. Silakan duduk kembali, inang. Kita teruskan. Berikutnya adalah Nyonya Panjaitan Maria D. Boru Siahaan, usia 71 tahun. Nyonya Simanjuntak Dortia Boru Hutajulu, usia 74 tahun. Nyonya Siagian Rustika Boru Parapat, usia 70 tahun. Nyonya Pangaribuan Boru Sibuaya. Nyonya Hasibuan Boru Manurung, usia 75 tahun. Dan Nyonya Hutapea Boru Simanjuntak, usia 71 tahun. Selanjutnya Nyonya Huta Barat Boru Panggabean dari Depok, umur 71 tahun. Nyonya Huta Barat Boru Panggabean dari Ranco, umur 72 tahun. Nyonya Marpaung Boru Siahaan, umur 72 tahun. Nyonya Nainggolan Boru Gultom, 74 tahun. Nyonya
Purba Boru Simatupang umur 80 tahun. Nyonya Purba Boru Simanjuntak umur 75 tahun. Kami persilakan untuk inang yang disebutkan namanya untuk maju ke depan. Apabila yang disebutkan tidak datang, namun ada keluarga yang boleh mewakilkan, silakan menghubungi panitia setelah acara selesai. Kami persilakan untuk inang ketua, Inang Sandra boleh membagikan apresiasi kepada seluruh inang. Bersiap-siap untuk foto bersama, Amang boleh mendampingi Amang. Foto bersama, boleh ini dengan Amang Pendeta. Panggilkan selanjutnya Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak usia 71 tahun. Nyonya Siahaan Boru Huta Barat usia 70 tahun. Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan 70 tahun. Nyonya Simanjuntak Boru Matondang 85 tahun. Nyonya Silalahi Boru Siahaan 71 tahun. Nyonya Pakpahan Boru Gultom 77 tahun. Nyonya Siritonga Boru Pakpahan 77 tahun. Nyonya Siahaan Boru Panjaitan 71 tahun. Nyonya Sitanggang Boru Hutagalung 72 tahun. Nyonya Tambunan Boru Sitorus 72 tahun. Nyonya Marpaung Boru Silitonga 74 tahun. Dan Nyonya Panjaitan Boru Siagian 75 tahun. Kami persilakan Inang Pendeta Rospita Boru Sihombi untuk menyerahkan apresiasi kepada Inang sekalian.
Foto bersama dulu Inang, silakan. Oh, dua lagi. Ada dua lagi yang belum dapat. Ya, terima kasih Inang semua. Silakan duduk Terima kembali. kasih atas pelayanan Inang terkasih. Sampai usia lebih dari 70 tahun, tapi masih tetap aktif di seksi perempuan HKBP Pasar Minggu. Selanjutnya, kita akan memberikan apresiasi kepada semua guru KOR dari setiap pengumuman KOR, karena tanpa kehadiran mereka, maka program kerja seksi perempuan tidak akan berjalan dengan baik dan sukses. Untuk itu kami panggil maju ke depan para guru KOR terkasih. Dari KOR Inang Kamis ada Inang Sintua Rina Boru Siahaan dan Inang Nyonya Simanjuntak Emi Boru Panjaitan. Kami persilakan untuk maju ke depan. KOR Inahana, Inang Nyonya Purba Boru Pakpahan. Untuk guru KOR Kantate Domina, Inang Nyonya Huta Barat Maya Boru Sitoha dengan Inang Dr. Sandri Boru Manalo. Kemudian guru KOR Maranata, Inang Nyonya Purba Boru Pakpahan dan Inang Nyonya Huta Barat Maya Boru Sitohang. Selanjutnya guru KOR dari Gloria, Ibu Adel Boru Pasar Ibu atau yang mewakili. Foto bersama dulu. Mana ya Nina?
Tepuk tangan yang meriah dong buat para guru KUR kita. Terima kasih Bu Guru. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan duet anak-anak kita remaja, Yemima Boru Panjaitan dan Bunga Boru Sinaga dengan judul lagu Di Doa Ibuku. Mari kita sambut dengan meriah. Kami undang teman. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenang, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Tepuk tangan yang meriah buat anak kita remaja, Bunga dan Yemima. Kami undang untuk para undangan yang ada di luar ruang ibadah untuk kembali masuk ke dalam ruangan karena acara kita belum selesai. Bagi Inang kami semua yang berada di belakang, tolong duduk kembali. Terima kasih Inang. Ibu kami terkasih, undangan boleh masuk kembali ke dalam ruangan karena acara kita belum selesai. Setiap aku dengar lagu Di Doa Ibuku, iya. Mama itu segalanya buat kita. Dan sebagai tanda kasih kita kepada seorang ibu, kami undang untuk maju ke depan. Dewan Koinonia yang membintangi seksi perempuan, Inang Dorsinta Boru Simangunsong, silakan Inang maju ke depan. Ketua Seksi Perempuan Inang Situa Ido Huta Barat Sandra Boru Sidabutar, kami persilakan maju. Pendeta Rospita Sihombing STH, silakan maju Inang. Inang Rospita. Nyonya Pendeta Sobok Simanjuntak Inang Boru Simorangkit, kami persilakan ke depan. Nyonya Pendeta M. Sitorus Boru Sihom, kami persilakan untuk maju ke depan. Nyonya Pendeta A. Tambun Boru Simanjuntak, silakan Inang ke depan. Inang semua yang berada di belakang berdiri, tolong, kita masih dalam acara, silakan duduk kembali. Terima kasih Inang. Inang Nyonya Pendeta R. Tobing Munte, kami persilakan untuk maju ke depan. Dan Inang Nyonya Pendeta Tupal Sitio Boru Simangunsong, kami persilakan untuk maju ke depan.
untuk menerima ungkapan kasih dari orang terkasihnya, buket bunga yang melambangkan cinta kasih. Say it with love. Yes. Kami undang Amang Sintua Manahara Simangunsong untuk memberikan kepada Inang Dorsinta. Amang Situa Ido Huta Barat untuk memberi Inang terkasih. Cuit. Berhubung Amang Pendeta Solomon Silitonga memimpin ibadah di HKBP Cililitan, maka kami minta Inang Nyonya Marpaung Boro Silitonga masih ada di sini untuk memberikan buket bunga tanda kasih kepada Inang Pendeta Rospita. Ini nggak ada musiknya. Sarangnya ya Inang. Lagunya di doa ibuku kakak. Tadi dimarahin suruh dia. Mangga tahu. Makanya aku bilang ya nyuruh main. Selanjutnya kami minta kesediaan Amang Pendeta Sobok Simanjuntak untuk memberikan buke bunga kepada Inang terkasih. Musiknya di doa ibuku boleh Kak Ime. Kepada kita terus untuk memberikan kepada Inang terkasih. Amang Pendeta Matias Sitorus, kami persilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya Selanjutnya kami minta kesediaan Amang Pendeta Advent Tambun untuk memberikan buke bunga kepada Inang terkasih. Yeah, so sweet. Kepada Amang Tobing, kami persilakan untuk maju ke depan untuk mewakili Amang Pendeta Tobing yang tidak dapat hadir pada saat ini. Kepada Ibu terkasih Inang Pendeta Tobing. Selanjutnya kami persilakan, ini datang jauh-jauh nih Kak. Oh iya. Amang Pendeta Tumpal Sitio yang khusus datang dari Toronto. Kok Toronto ya? Tarutung untuk memberikan tanda kasihnya
buket bunga kepada Inang. Spesial di Hari Ibu untuk Inang terkasih. Tepuk tangan yang meriah. Dan sebagai tanda kasih buat kita semua, para ibu di HKBP Pasar Minggu, terimalah persembahan setangkai bunga dari anak-anak kita semua. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Untuk foto bersama dengan pasangannya ya. Tunggu sebentar, ini Inang Marpaung belum? Ya. Semua ibu harus pegang bunga loh, hari ini Hari Ibu, dari anak-anak kita sudah dapat bunga. Wah, terharu sekali ya. Kita para ibu tidak pernah mengharapkan balas atau jasa atas apa yang telah dilakukan. Maju. Sebentar Pak. Kami undang untuk maju ke depan Amang Sintua Hulman Simanjuntak beserta seluruh jajaran dari Dewan Koinonia. Kami persilakan untuk maju ke depan. Amang Sintua Hulman Simanjuntak, Amang Sintua Jetobing, Amang Inang Sintua Osna, tadi sempat nggak dibolehin. Emang boleh? Kalau tidak salah tadi ada Amang Tinambunan, Sahala Tinambunan sudah pulang. Wah, terharu sekali ya Kak. Kita para ibu tidak pernah mengharapkan balas atas apa yang kita lakukan. Namun bila diberi perhatian dan kasih sayang, apalagi kesempatan ini kita menerima bunga dari anak, dari suami, ya kan? Sungguh terkesan ya. A mother can replace anyone but no one can replace her.
Selanjutnya kita akan mendengar sepatah kata dari Ketua Seksi Paropuan Inang Sintua Ido Huta Barat Sandra Borsida Butar. Waktu dan tempat dipersilakan. Horas Inang semua. Ayo kita duduk semua Inang. Duduk ke bangku masing-masing. Inang harap duduk ke bangku masing-masing. Inang yang di belakang, Inang Heni, Inang Neti, ayo duduk ke bangku masing-masing Inang. Boleh sedikit tertib Inang. Ayo Inang, kita harus tertib sedikit, acara belum selesai. Kita sampai di penghujung acara hari ini dan saya mengucap syukur kepada Tuhan atas terselenggaranya acara ini. Inang terkasih, saya sebagai Ketua Seksi Perempuan mengucapkan sekali lagi selamat Hari Ibu untuk kita semua. Selamat Ibu. Inang, silakan duduk. Coba Inang, saya ajak untuk melihat ke kiri dan ke kanan Inang. Pandang, ada seorang siapa di sana? Pandang dengan penuh kasih ke kiri dan ke kanan Inang. Seorang ibu. Ada seorang ibu luar biasa. Ada seorang ibu pejuang. Ada seorang ibu yang sungguh hebat. Inang semua, oleh karena itu saya mengharapkan untuk persekutuan kita di gereja, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Marilah kita saling menyayangi satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain. Marilah kita saling mendukung satu dengan yang lain. Jika ada kesalahan seseorang, tegurlah dengan penuh kasih. Inang semua, kita adalah tiang doa di keluarga kita. Ada satu lagu yang sungguh meresap di hati kita. Lagu apa itu Inang? Lagu Di Doa Ibuku. Di doa seorang ibu. Setiap hari kita berdoa untuk anak kita, untuk suami kita, untuk puparan kita. Kita berjuang, kita berdoa, memohon kepada Tuhan agar keluarga kita berjalan dengan baik. Semua baik-baik dalam keluarga kita. Oleh karena itu Inang, sebelum saya tutup acara ini dan oleh Amang Pendeta Simanjuntak, kita bernyanyi bersama lagu Di Doa Ibuku. Resapilah lagu ini Inang. Amang Sobok Simanjuntak. Sampailah kita pada penghujung acara kita.
Puji Tuhan, acara perayaan Natal, ibadah ucapan syukur dan Hari Ibu telah berjalan dengan baik dari awal sampai saat ini. Selanjutnya kami minta kesediaan Amang Pendeta Sobok Simanjuntak untuk memberikan sepatah kata dan menutup acara kita dengan doa. Ya, untuk ibu-ibu yang terkasih, yang tercinta, mungkin karena semangat kita yang luar biasa di Hari Ibu ini sehingga tidak bisa secara luapan-luapan emosi yang luar biasa mempertunjukkan kepada kita sesama sehingga kita mungkin terlalu asik, dan itu bisa saya maklumi, tapi Amang Inang, marilah kita ambil makna dari Hari Ibu ini. Memang jujur danginatakku perjudu kuingok nak nasugut di Hari Ibu omakku do ala ido hikayakna. Iya, sistermannya do Samuel tomak nga esomakku buru simorakiro halet tu do kan berbeda itu kan. Jadi kalau dibilang Hari Ibu, ya memang ibu kita kan gitu. Nah, alai itu berkembang semuanya penghayatan bagaimana perjuangan seorang ibu dan kasih sayang seorang ibu, dan nyanyian-nyanyian Batak sangat luar biasa tentang ibu. Dangadok tang yang ngidamangi, nadonget de tang yang ngidai nangi do. Sobo to na baru hamya mamono yang nesuka-suka dohami ido. Burjuni dai nangi atuk sohomo to suarong ido burjuni damango. Tidak suatu sih do, memang natak kanggoro ami ate. Marilah ambil hikmat masing-masing. Satu yang mungkin kita harus apresiasi kepada ibu adalah ketangguhan dan kesiapannya dalam berjuang di dalam kehidupan ini. Saya berharap perempuan Pasar Minggu, HKBP Pasar Minggu ini harus menjadi pelopor dan pioner dalam segala perbuatan yang baik dan menjadi tokoh pemersatu seperti Raden Ajeng Kartini di tengah gereja ini. Tepuk tangan Mazuhita. Yang kedua, jangan lupa yang sakit. Jok lupa hita di nahacit nadangol. Lumowi akahami na baru roto Jakartaon. Siatuba ibana itaddaru piribang. Duk saha i Jakartaon, dung bergaul do ala Jakarta dan itadda biribang. Iya, gabidang iboto be, ken dan itadda be manangaha. Alani i kamanginang. Jangan lupa di dunia kehidupan kita yang sakit, gimana orang tua kita menggendong kita, mengusahakan kita menjadi orang yang bisa berkiprah di Jakarta ini. Mari tetap kita mengenang kasih seorang ibu itu agar anak-anak kita juga tercempin mengasihi kita. Alaniat Dorak Sumartangiang, coba nyanyian yang terakhir dalam acara itu halaman 12. Ini nyanyian ini dari Marga Silaban seperti yang saya katakan tadi sore. Ini dari Lintong Nihuta. Ya, jadi kopi Lintong telah sampai itu ke Jakarta ini. Ya, satu saat nanti kita akan minum kopi Lintong. Gak usah pergi ke Lintong Nihuta, dekat Bandara Silangit, kurang lebih 15 menit dari Bandara Silangit. Coba dari F tadi. Ini yang judulnya Dideng ya, Mang. Bah, ngambar pose halakan marede runirok. Anupi. Ayo. Hui ngoti sudelo jani dai nangi marmudo ausiana metuna balga. Dia bingau diopau asa sonang modo mau diding didok tuau dahasian. Wasmor sekali lagi. Molo hui ngoti sude lo jani dai nangi marmudo ausian name metuna balga. Dia bingau diopau
sonang modo mau dideng didok tuau rahasia. Tarimange mah luar biasa nyanyian itu. Begitulah ibu kita dulu, bagaimana memperjuangkan kita menjadi besar, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi dokter. Seperti kami ini bisa menjadi pendeta. Kiranya para istri-istri pendeta dan pendeta ini tetap menjadi pendeta yang baik dan panutan. Mari kita hayati akan panggilan kita sebagai seorang ibu yang baik di hadapan Tuhan, Martang yang Mahita. Oleh rohanami di Tuhan sikok merdalan acara Natal Paropuanon. Daktar baik Tuhan, manangah terpilih kami Tuhan. Ala balgani holong muasin di roham di hami. Di topoto hami Tuhan. Di rura pardangolani. Ala nunga homur jala hulum mardangol hami. Ala nidosai. Alai roho maka holongi hami. Marhiti Yesus Kristus anak misi balua hami. Gabim sumuang mahazol mon nami. Diadopanmu. Ali Tuhan. Holong dona rosyakko. Jala dipanggil ho may kosongoni hami mangulu di bagasan holong nani rahutan ni Kristusi. Songon na pinangido ni akka tema Natal di huriam nasa lilingon. Tuhan daktar bain suadong merluwi hurang dia kapardalanan ni perayanon ho manapasik kopone. Sanggia makorholas ni roha di sudi ruas ni huriam lumuwi dia kainanami naong makalujahon sudi panitia na niuluhon ni petua perempuan inanami inang Sandra lalu jana sida Tuhan makubasya sambardala dengganon totudang bui mabas sudi sikok las ni rohai diganup pribadi alaya jari mahami Tuhan merite todim sasudi hami mamutihi mabuat na dumuli na dumenggan di bagasang gulu nami unang marisuang Tuhan hapor siaon dopak kalat sonon nami di perayaan Natali pasu-pasu masudi paropuan ni huriamon pasu-pasu nangaka pengurus sudi punga-punga pared dekor satotok sa di bagasalas ni roha dot hasadaon lahoma muzi pasangapon do mangurupi huriam patomu-tomu do pahibakon aka pelayanan di huriamon mardobu sirang mahami Tuhan siap bagas zoromon dongani mahami borhatu tongani bagas nabibi mabuan dame do las ni rohana siako mauliata rohana miriho ala Kristus Yesus Tuhan nami asin di rohani Tuhan ta Yesus Kristus horong di rohani de mata do persauran di tod di porbadia mah mangaramoti mangasumaso hita saluhuna. Amin. Tinasahap matuaka Demikianlah song leader. seluruh rangkaian acara perayaan Natal, pengucapan syukur dan perayaan Hari Ibu Seksi Paropuan HKBP Pasar Minggu Rabu 22 Desember 2021 telah selesai. Puji Tuhan telah berjalan dengan hikmat dan penuh sukacita. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita hari ini. Atas nama pribadi, saya Duma Simajuntak dan saya Erni Huta Barat dan seluruh panitia. Mohon maaf jika ada penyampaian dan penerimaan kami yang kurang berkenan. Kiranya kita boleh berjumpa di perayaan Natal tahun depan dengan situasi yang lebih aman, tanpa masker. Horas! Mari panitia. Kami persilakan inang semua untuk menikmati konsumsi yang telah disediakan panitia di depan gereja dengan teratur dan tetap prokes dengan memakai masker dan menjaga jarak serta tetap menjaga ketertiban. Kita foto bersama. Kami undang seluruh panitia. Tangi yang ni dai nangi
marang di dia peau, marang di dia peau, tok tondo diramoti. Nang si patasa